Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi, bisa dipanggil Aldi. Saya dari kelas IF2 BP 19 10 11 52630070. Saya akan menjelaskan materi tentang SCM dan CRM. Yang pertama, SCM. SCM sama disebut dengan Supply Chain Management. Supply Chain Management adalah manajemen dari sebuah jaringan bisnis yang saling terhubung untuk menjadikan suatu produk yang lengkap dan melengkapinya dengan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh end consumer. Supply Chain Management juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang, mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Dalam kegunaannya, SCM adalah bagaimana ia mampu memanage aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Dengan kata lain, model SCM mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja bersama-sama untuk memenuhi tuntunan konsumen. Contoh supply chain untuk pembuatan sereal jagung. Jenis makanan untuk sarapan adalah sebagai berikut. 1. Jagung. Petani jagung. Proses dimulai dari pemilihan bibit jagung, penebaran, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jagung, dan diakhiri dengan penjualan hasil panen ke pabrik pembuatan sereal. 2. Pabrik dalam pembuatan sereal jagung. Proses dimulai dari pembersihan biji jagung yang diterima dari petani, pemanggangan menjadi sereal, pengepakan, penyimpanan di gudang untuk distribusi ke supermarket atau toko, pengiriman ke super. 3. Proses penjualan dimulai dari penyimpanan di rak-rak di supermarket, penjualan ke pembeli, dan akhirnya konsumsi oleh pembeli. Produk yang tidak terjual akhirnya akan dimusnahkan pada saat produk telah mencapai masa kadaluarsa. Tujuan utama dari SCM adalah 1. Penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. 2. Mengurangi biaya. 3. Meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain, bukan hanya satu perusahaan. 4. Mengurangi waktu. 5. Memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Selanjutnya, materi CRM. CRM bisa disebut dengan Customer Relationship Management. CRM adalah suatu jenis strategi perusahaan yang secara khusus membahas teori mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para pelanggannya. CRM juga dapat didefinisikan sebagai strategi atau pendekatan yang diterapkan suatu organisasi untuk mempelajari kebiasaan dan keperluan pelanggan, sehingga suatu organisasi memiliki hubungan yang lebih dekat ke pelanggan. Terdapat juga pengertian lain dari CRM, di mana CRM didefinisikan sebagai sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Terdapat beberapa tahapan atau langkah dalam CRM. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam CRM. 1. Menentukan tujuan CRM suatu organisasi. 2.
mengedukasi departemen yang terkait. 3. Mencari informasi pelanggan. 4. Mendesain data model. 5. Mempelajari dan memilih solusi CRM. 6. Menentukan autoritas dan jalur tanggung jawab. 7. Menjalankan pilot project. 8. Komunikasi langsung dengan pelanggan. 9. Melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan. 9. Melakukan survei terhadap 8. Komunikasi langsung dengan pelanggan. 9. Melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan. 10. Mengumpulkan kembali umpan balik dari pelanggan. 11. Menganalisa umpan balik dan mendokumentasikannya. 12. Mengimplementasikan metode baru. Tahapan tersebut bisa dikatakan sebagai sekumpulan tugas yang saling berkaitan. Tugas-tugas tersebut tentu saja memerlukan aktor untuk menjalankannya, dan dalam kaitan tersebut seluruh departemen menjadi aktor khususnya bagi departemen yang berhubungan langsung dengan pelanggan, seperti departemen pemasaran, pelayanan pelanggan, dan contoh Consumer Relationship Management pada delivery order suatu restoran. Konsep yang bergerak di belakang layar ini sering disebut CRM. Pada saat itu memesan makanan pada sebuah restoran melalui via telepon. Yang melayani kita adalah pekerja dari restoran fast food tersebut. Tetapi sebenarnya mereka sudah terintegrasi dengan sebuah sistem IT yang mengelola pesanan Anda sehingga pesanan Anda diantarkan. Cara kerjanya sederhana. Ketika kita memesan makanan, maka petugas akan menginput pesanan kita dan alamat. Sistem akan mengecek lokasi kita dan menentukan cabang restoran yang terdekat dari tempat kita. Kemudian pesanan kita akan dibuat dan diantarkan dari cabang yang terdekat tersebut. Dan ketika pesanan kita sampai, kita tinggal membayar. Tujuan adanya CRM memang untuk memudahkan konsumer mendapatkan kebutuhannya dan mendekatkan perusahaan dengan konsumernya. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.